Gua langsung balik ke bengkel ngamuk-ngamuk. Anjing siapa yang kenalin titik gua? Jadi gua setiap lagi jalan menuju kelas atau ke kantin, suka nemu tai kucing kering. Gua ambilin satu, terus gua masukin saku sini, Tapi gini, gua tuh disunat 2 kali. Hah? Tapi masih ada kan? Larva apa? Tahu kan Mas? Lava. Siapa namamu? Kamu pergi sana. Lu berarti nyolong mobil pas SMA. Oh. Kenapa? Apa? Wah, ini apa ini? Apa nih? Muntah lagi dia. Apa nih? Untuk yang misalnya yang akan datang itu masih. dan dari Ateng ada juga pesan. Apa dari gua ya? Intinya kalau dari gua Masuk dari nunggu. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bapomet. kenapa begitu? Bercanda podcast di bareng salah jatuh. Gimana Mas Lin? Bercanda di podcast bareng Jamet aka G Antir Dynamite. Oke, ngomong-ngomong nih udah episode berapa nih? 100 berapa 103. dikurangin 100 jadi 3. Dari 3. Oh. Ya, alhamdulillah dah. Kita masih dalam keadaan sehat semua nih. Soleh. Oke. Lalu teman-teman semua, kita sapa dulu nih Mas Lid ya. Ya, buat yang kemarin komen, makasih Ya. untuk usulan-usulan temanya ya. Thank you very much and night together Nin. Ninnya tuh siput. Iya, iya begitu. Nunin. Kagak jelas tadi. Oke, tema kita hari ini apa? Tentang keseruan masa SMA. Wah, Tadi masa muda, masa dulu lah ya. Iya, masa SD tadi. keseruan masa SD gua udah lupa. Betulnya ini aja lah perjalanan aja ya, perjalanan dari lahir. Jadi lahir di mana? Terus ya kan? Terus sesar atau normal waktu itu kita dilahirin gitu. Kejauhan ya? Kejauhan itu. Oke. Zaman SMA aja. Iya. SMA itu kan momen-momen yang paling enggak Betul. terlupakan. Karena setiap insan itu pasti Ikan ya? Iya, bukan insan. Karena setiap insan pasti memiliki cerita dan kenakalan masing-masing. Apalagi anak laki-laki. Ya. Iya kan? Ya. Kalau Cewek juga kan cewek enggak? ya sama. Ada lah. Cuma kalau anak laki-laki itu harus nakal memang. Kenapa? Ya biar bisa menjalani hidup ke depan itu kan akan lebih nice face godet. Nah, Kuat. Karena kan biar lebih get like. Ya. Udah get like kan pasti Get the feel. Nah, Mas Lid, Apalagi itu gimmick aja. kenakalan lu waktu maksudnya kisah-kisah kamu sebagai anak laki-laki itu waktu SMP SMA gimana Mas? Oh pasti Badung nih. Sampai kuliah gitu. Sorry, SMA apa ya? Kamu apa? High school ya? STM. Oh iya. Sorry, madrasah aliyah. STM, gua STM. Jadi satu sekolah tuh isinya cowok. 98% cowok. 98% cowok. Dia bahkan di awal maksudnya kelas 1 itu 98% cowok. Iya. Tapi begitu kelas 3 100% cowok. Karena Yang 2 cewek DO hamil. oh my god, dengan ratusan itu ya. Ayo. Kembar banyak itu. Nah, kenapa ya? Dulu tuh namanya anak STM jarang ketemu cewek. Iya. Guru cewek mau setua apapun tetap digodain. Iya. Apalagi teman sekolah mau setomboy apapun juga pusan. Dan kadang-kadang kalau namanya udah laki semua ngeliat cewek walaupun gimana paling ajib ya, Queen Madonna, Queen size. Yuk, King Coil. Terus masih kalau ngomongin kenakalan tuh sebenarnya gua sama teman-teman gua tuh suka saling jahil lah. ya. Namanya anak STM ya. Nah, waktu itu kita habis praktek di bengkel. Nah, ujian praktek lebih tepatnya. Nah, itu kan giliran-giliran kan. Karena alatnya nggak bisa untuk sekelas dan gurunya ngeceknya per tim gitu. Nah, capek tuh habis praktek, gua tidur tuh di bench depan bengkel, kursi panjang itu gua tiduran tuh. Tiduran. Nah, gua nggak tahu saking capeknya mungkin karena malamnya juga gua nggak tidur karena di zaman itu tuh kalau malam kita keluar nontonin balapan. Iya. Jadi pulangnya udah pagi, terus paginya ujian praktek itu capek ketiduran di kursi panjang. Nah, terus gue kebangun tuh, kebelet kencing. Gue langsung ke toilet dong. Gue coba kencing. Kagak keluar anjing. Gue sakit apa ya? Kencing batu. Lihat titik gue, bentuknya udah bulat.
Wajib. Batangnya itu jadi bulat. Kamu habis ini kali, habis ini kali. apa? Kecubung. Enggak. Sumpel kabel mic kayak Oh iya, masuk sama pendidik lagi. Ternyata pas gua tidur itu titit gua tuh dia karet gini terus dimasukin ke titit trak dan dia kunci dia. Oh, dikaretin, terus dimasukin Ke titit gua. jadi dijadiin satu, di merger Goblok. Apaan sih? jadi kulit telur sama titiknya baru jadi satu kan. Bukan batangnya doang, itu langsung dikunci cek gitu. Dikunci apa sih? Gini loh, Oke, lo coba kamu buka. karet gelang awalnya ditaruh tangan gini. Nah, titik gue ditarik nih batangnya nih, kan masih bobo tuh. Ditarik terus masih slep gitu loh. Karetnya jadi langsung kunci ke lehernya titit kan. Oh iya. Oh begitu dia tegang. Iya. Bukan tegang, nggak tegang pun juga kunci. Masih nggak nyambung ya? Gini loh, kalau orang lagi tidur dipegangin tititnya terus diginiin kelamaan kan kebangun. Oh iya paham. Metode teman gua tuh karetin di tangannya dulu. Oh, merucut dia. Oh ya paham. Nanti aku laporan sama Coba teman-teman. praktekin dah gimana Iya. ya. Kan titit. Iya. Terus Habis itu gua mau kencing, kok nggak keluar anjir sakit banget lagi itu. Di ujung pas gua lihat titit gua membulat, ternyata di ujungnya ada karet. Gua langsung balik ke bengkel ngamuk-ngamuk, anjing siapa yang kenalin titit gua? tanpa gua tutup celana, masih gamer. gamer-gamer kayak Pokeball. Kayak bolanya Pokemon gitu. Untung nggak copot di tempat itu. Wah, itu takutnya kan kalau udah kelamaan karet itu bisa Iya. kan. Nah, pada ketawa tuh sekelas lah. Nah, terus gue ngamuk-ngamuk balik bengkel nggak pakai celana karena teman-teman gue sekelas tuh nggak ada ceweknya ada. Terus akhirnya ada yang ngaku, iya itu gua gitu. Anjing lu, sini lepasin nggak lu? Sama dia, maksudnya karena dia yang masang dia harus tanggung jawab dong. Iya. Nah, sama dia di karetnya coba dilepas pakai tang potong. Oke. Bukannya kena karet, kena kulit mulu. Kerja bagus. Iya, Itu berdarah dong? Hah? Berdarah? Kagak, tapi sakit. Kan kita kayak kalau kecubit dikit udah berasa kan. Gue udah langsung mundur sampai akhirnya bisa keputus dar. Itu air pipis yang ketahan nyemprot semua ke muka dia. Rasain lu buka kek gitu. Tapi kenapa ya pada era-era itu tuh maksudnya zaman-zaman itu anak laki-laki itu suka bercanda masalah ya begitu-gitu, kemaluan gitu. Karena gue pernah juga, Mas. Nah, kalau lu gimana ngomongin soal titit? Jadi kan gue dulu di pesantren. Nah. Jadi biasalah kalau malam itu kan selalu tidurnya kan. Jadi di sana tuh kan nggak pernah pakai celana dalam. Jadi langsung sarung, Mas, langsung sarung. Udah nih kita malam-malam semuanya lagi udah mau tidur karena kan tidurnya di bawah, di lantai semua, mau tidur gini. Tiba-tiba ngelihat ada balsam geliga merah di atas pintu, di atas kusen pintu. Ambil pegang doang. Nah, terus ngelihat ada teman-teman lah pada tidur nih. Kita buka sarungnya. Nah, kita buka sarungnya, kita ambil tuh geliga merahnya, kita dioles-olesin di telurnya. Telurnya dulu, habis itu kepala terakhir. Kita tutup, habis itu kita langsung pura-pura tidur. Kita pura-pura tidur gini kan. Habis itu dia mulai pas lagi tidur gitu gini. Aduh gitu kan tidur. Aku udah gitu kan. Sudah bangun langsung. Aduh panas. Kayak gitu. Langsung lah. Jadi kalau di pesantren tuh ada kobokan kaki, Mas. Ini buat apa? Buat dari wudu. Jadi kalau kita dari kamar mandi sebelum biar gak najis. Jadi habis kamar mandi itu nyemplungin kaki dulu, baru bisa masuk ke ubin. Iya. Biasanya kalau di masjid kan suka ada tuh. Iya. Dia langsung nyemplung situ. Wah, panas. Udah nih selesai. Akhirnya dia mengetahui gua yang mengerjakan itu. Besoknya gua dibalas dengan hal yang sama. Gua akuin rasanya, nice fucking life. Itu benar-benar kayak tusuk pakai jarum, Mas. Iya. Gua sampai pala-palanya, kan langsung berdiri. Langsung panas, dia kan langsung berdiri. Tak gitu. Iya langsung. Gua gini, aduh panas. Langsung siapa ini? Gitu. Ya, tapi memang cenderung pada begitu gitu. Iya, ya Mak, gara-gara lu ngomongin pesantren, gua jadi inget tuh zaman itu di masjid. Subuh kan biasa ada yang tidur di masjid. Iya. Nah dibangunin susah tuh subuh. Gua nemu tai ayam, kalau orang Jawa bilang telek lencong. Iya, telek lencong. Ayam yang encer, tai ayam yang encer. Gua ambil pakai lidi, gua olesin depan hidungnya. Dah habis itu kiai datang dikomantin kan, "Wih, bangun udah komat, ayo sholat, yuk." Begitu dia bang, tai. Begini apa nih? Makin jadi. Makin jadi ya. Tai masih.
Nah, ngobrol tai juga gue juga pernah, Mas. Jadi ada temen gue SMA namanya Seno. Dulu rambutnya dia agak kribo. Jadi gue setiap lagi jalan menuju kelas atau ke kantin, suka nemu tai kucing kering. Gue ambilin satu, terus gue masukin saku sini, gue masukin saku. Nah, temen gue iseng. Iya. Nah, rambut temen gue agak kribo gitu. Jadi sengaja kalau dari jauh gue panggilin. No, apaan? Gue lewat, piar gitu. Pecah di sini. Jadi akhirnya masuk ke dalam. Sampai akhirnya sampoan, dia sampai 3 botol Emron, terus diminum lagi katanya enggak hilang-hilang baunya. Anjir. Iya, itu nempel di otak. Kalau Mas Eng? Kalau gua, ini ngomongin balik lagi nih. Ya kenakalan zaman sekolah. Enggak, kalau ini bukan nakalan sih sebenarnya. Karena bokap gua kan galak kan. Jadi Iya. takut kalau nakal. Tapi gini, gua tuh disunat 2 kali. Hah? Tapi masih ada kan? Iya. Wah, jangan-jangan ya dulu kagak ini lagi. Itu biasanya kejadian kenapa disunat 2 kali itu kejadian di tetangga gua. Dia itu agak hyperseks ya. Disunat belum sembuh udah pakai joni. Balik lagi. Akhirnya sunat lagi. Kepanjangan punya gua. Oh, kok gara-gara kepanjangan serius? Berarti dipotong sama daging-dagingnya dong? Ya di bawah Palanya makanya. Terus Mas Eng? Enggak. Jadi gua waktu itu disunat biasa kan. Terus habis itu kan biasa kalau orang disunat kan suka dikasih janjiin mainan tuh. Iya. Rollerblade apa. Nah, waktu itu gua minta sepeda. Nah, cuma karena gua udah pengen banget, jadi pas habis sunat gua main sepeda. Main sepeda kan biasa kan. Udah main sepeda gua dulu jauh tuh, main dari arteri Pondok Indah ke DH dulu. DH tuh bisa. Ini Dahoy. Ya, Dahoy kan. Orang pergi tuh. Depannya rumah sakit Pondok Indah. Ya kan. Depannya kan ada ini Udah, basket. nggak usah terlalu. Oh iya, maaf. Udah. Oke. Nah, pulang tuh gua udah selesai pulang. Gua tidur kan di rumah. Nah, biasa kan kita nggak selimutnya itu kan kita kantongin gini kan. Iya. Selimutnya warna merah. Oke. Malam tuh gue lagi nonton, terus gue pegang, waduh keringetan nih sama basah ya kan. Terus gue pegang, gue lap gini, terus gue lihat. Kalau itu bukan dong. Merah lagi. Bukan. Pas gue pegang ini nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Tapi makin malam makin basah. Oke. Iya kan, makin basah. Pas gue buka, darah cuy. Aduh. Darah. Jadi karena pakai selimut merah, jadi kalau diintip nggak kelihatan. Oke. Akhirnya dibawa ke dokter, masukin lagi rumah sakit. Jahitan lama dibuka, dijahit baru, tapi nggak diinfus. Nggak diinfus, Nggak dibius. Langsung live tuh. Iya. Gila, siaran langsung tuh. Itu gue masih kecil sih sebenarnya, umur kayak kelas 6 SD. Iya. Gitu ya. Itu kayak rambu zaman kalau habis ditembak. Oh. Jadi dibakarin pisau dulu. Pakai pisau. Biasanya yang bakarin ini Chuck Norris. Ya. Chuck Norris. Rambu dua ya. Cak Norris. Itu pas dijahit, itu dokter gue kata-katain. Dokter anjing. Pada saat itu memang belum ada biusnya atau gimana? Belum. Nggak boleh. Oh, karena udah terlanjur luka. Iya. Luka gimana pokoknya nggak boleh dibius. Akhirnya temenin nyokap gua udah nggak tega sama gua. Takut bleeding kan. Iya sih. Cuma soalnya kalau dulu di kampung itu biasanya biar nggak kena kain pakai ini tempat berkat, Mas. Ya. Yang plastik tuh atau baskom. Jadi baskom ditaliin kanan kiri, terus diikat, terus bantu sarungin. Iya, gitu. Ini otomatis. Ya. Otomatis, jadi lu nggak perlu megang ini. Otomatis, ya, udah otomatis. Kayaknya jaman doang sih, gua kagak. Masa kemana-mana bawa baskom di sana. Tapi gue sebetulnya dulu ya pas sunat gue nggak sempat dibius, Mas. Jadi Karena sempat kayak gitu juga. Jadi kalau di Jawa tuh bilangnya gondangi. Jadi itu keluar bengkak terus merah terus bernanah. Nah pada saat itu ya mungkin bayangin gue baru tahu. Baru disunat udah sipilis ya. Enggak dong, udah Lion King ya. Zuap. Simba. Tapi itu kayaknya gue baru tahu alasannya karena mungkin lagi pas on-onnya dia ya, lagi sakit-sakitnya kali ya. Sakit-sakitnya nggak boleh bius. Tapi sunat itu paling sebel apa pas udah hampir sembuh nih. Iya. Dapat rangsangan apa atau ngacak. Betul. Loh, sebetulnya yang paling sakit Mas Lid itu saat mau mengering. Itu kayak bener retakan larva atau enggak? Kertak gitu. Aduh. Iya kan? Kalau waktu basah nggak terlalu ya sakit, masih fleksibel. Tapi begitu sudah kering itu benar-benar kayak larva apa? Tahu kan Mas? Lava. Siapa namamu? Kamu pergi sana. Kayak gitu kan Mas? Iya. Udah kerak. Aduh. Kayak bumi bangkit jadi. Iya. Padahal gara-gara apa dulu? Dulu kalau habis sunat di TV kan zaman masih ada La TV. Ya. Mbak Yeyen. Apa ya? La TV.
Mbak Yeye. Masih ada TV-nya lah, TV dulu. Ya, Mbak Yeye. Mbak Yeye, Ayo SMS. Ya. Nanti aku buka. Wow, dia keluar dia mau kena. Waktu kecil nonton gitu aja lu. Iya, dulu kan kalau di TV kan suka ada itu apa kisah Kama Sutra apa gitu kalau malam hari. Bukan Kamar Sutra. Kama Sutra. Kita dewasa lah. Kita dewasa. Kalau sosokan azab itu tapi dewasa. iya, kayak gitu. Dulu zaman itu masih kayak begitu. Iya. Dulu mau coba lihat nunggu TV jam 1 malam. Sekarang mah tinggal buka Twitter sudah. Iya, atau Tapi bicara kenakalan lagi ya waktu pesantren tuh gue juga pernah. Jadi kalau di pesantren gue tuh kamar mandinya nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya, jadi kalau orang tuh bisa masuk sembarangan gitu loh, karena cuma sekat-sekat doang. Udah nih, waktu itu temen gue ada ulang tahun kondisinya. Gue lagi berak mas. Berak itu gue posisi jongkok gini nih aku. Gue jongkok gini. Terus di luar posisi, weh kamu ulang tahun dulu. Dicoplokin telur apa gitu. Pasti lu ambil kayaknya. Nah, aku lagi posisi lagi pas OTW tuh. Jadi si tai itu masih OTW sebelum putus. Iya masih nyangkut di DC cakung. Sama dia di pick up. Dia masih nyangkut di bracketnya tuh. Pas dia ulang tahun gini, langsung ku ambil, ku potek, cetek, ku putar gitu. Jadi kurang lebih ada selisih segini lah dari tanganku. Jadi aku pegang segini, selisihnya segini. Langsung dipanggil, woi, Rene, selamat ulang tahun tak? Lempar cat, flak sini. Apa gitu? Apa gitu? Ini bayar sini. Tapi zaman itu memang jorok-jorok emang. Lu pada nakal-nakal banget ya? Ya enggak juga, karena nggak juga gimana. Nah, terus pernah juga gue dulu orang tua gue nih pernah kedatangan tamu di rumahnya, kedatangan tamu. Dulu masih bawa Vespa. Gue lupa ada Vespanya kalau nggak salah yang batoknya gede apa bagol ya? Vespa bagol. Bagol. Bulat. Gue nggak tahu tuh. Jadi datang teman orang tua datang ke rumah, seret. Terus gue keluar ke garasi kan. Terus gue ngeliat ada pilok. Gue kletek ini, kletek. Terus gue pilok itu gue gambarin. Vespanya, setepong-tepongnya semuanya. Terus gue gambarin, udah terus gue jalannya pergi. Pas mau pulang rambutnya dia bilang dulu, Mas, kok motorku jadi warnanya berubah katanya gitu. Wah, zaman itu kan orang tua galak-galak kan, habis aku udah pasti. Gesper. Wes, loh, yang paling parah pernah tuh bukan di Borgol aku, di tiang jemuran dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Borgol jempol. Borgol jempol, pakai silok, pakai kabel tis. Pakai kabel tis, jadi di kabel tis gini masuk ke jemuran dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Gara-gara ngapain? Itu gara-gara mobil aku tetesin lilin merah, full satu body. Aku tetesin, wah itu pernah di situ hukuman aku. Agak aneh juga sih kalau orang tua punya borgol apalagi ada bulunya kan. Banteng, kalau lu masa muda apalagi masa muda gua. Kalau gua SMA ya? Iya SMA. Ya SMA. Ya. Pesantren. Iya. Gua SMA itu sebenarnya kalau nakal enggak sih, tapi sebenarnya SMA itu pertama kali gua dikasih motor. Oke. Kenal sama maksudnya dikasih benar-benar motor banget kan. Iya. Apa motor pertama lu? Shogun Kebo. Shogun Kebo. Oke, yang enggak pakai kecil itu ya? Hah? Yang pakai kecil itu kan Shogun yang UFO ya, yang lu ngomong apa sih? Yang tak pakai kecil itu Shogun Kebo kan? Yang lampunya kotak panjang. Iya. Yang Satria. Iya. Ya itu dikasih, itu pun dikasih dari om gua. Oke. Dari Makassar. Itu mulai tuh gua pertama kali badung-badungnya naik motor, ngorek-ngorek gitu istilahnya, sama trek-trekan. Lu ngorek motor pakai cotton bud enggak? Enggak dong. Itu mah kupingmu, itu banyak tambang Freeportnya lagi. Mas Teng, tapi lu pernah ngalamin ini enggak? Nyuri-nyuri mobil orang tua? Motor, mobil. Gua udah kira curi mobil lu. Hah? Kenapa kayak normal curan anjir? Enggak, pernah curi-curi mobil orang tua, motor. Gitu? Iya, enggak. Kan kalau enggak punya mobil. Motor. Enggak kayak zaman pertama belajar motor tuh kan kayak dulu nih, kayak gua nih. Kita masih nyuri-nyuri. Jadi bokap lagi tidur tuh kita dorong sampai luar. Terus di luar. Enggak nih gua bokap bacu. Bokapnya galak. Sama sih, cuma ya kita terima aja. Oh, dimarahin. Kamu nyolong juga? Iya, nyolong juga. Bokap dia mah kalau ateng bandel tuh sampai potong-potong ayo yang daging ateng. Anjing. Terus Mas Teng. Ya udah, paling itu doang motor-motoran. Terus habis itu, gue pernah waktu itu, jadi gini, gue punya dulu mobil
Mobil itu jadi gini, om gua tuh polisi. Ya kan. Nah, bagaimana ceritanya? Pokoknya zaman dulu ya tahun 90-an. Itu gua punya satu mobil tapi nggak ada suratnya. Ada suratnya, cuman nggak diperpanjang. Iya. Gua. Ya kan. Nah, habis itu gua pakailah mobil itu buat beli peletokan. Minuman. Ya. Gua tuh sama. Nah, udah gitu udah jalan sampai di apa namanya apa sih gue lupa lagi daerahnya dekat Jalan Panjang situ lah. Bonjer arah Bonjer ya? Iya, arah Bonjer. Razia. Iya. Dahin surat-surat ya udah intinya mobil dibawa. Nah, kandangin tuh nggak bisa ditebus kan? Itu hari pertama. Hari kedua besoknya gue trek-trekan naik motor. Ya. Udah nggak ada kendaraan lain tuh, gue pakai motor. Malamnya kena razia lagi. Terus dikandangin. Iya. Terus keluarga gua nggak punya kendaraan sama sekali. Berarti lumayan lama dikandangin ya? Udah nggak bisa diambil lagi. Mobil udah nggak bisa diambil. Bokap gua lagi di luar kota. Walah. Udah pagi-pagi ditelepon bokap gua. Halo. Hei anak setan. Terus jawab berarti bapak setan. Gak gantian kembalikan ya. Lu berarti nyolong-nyolong mobil pas SMA. Kenapa? Wah, ini apa ini? Apa nih? Muntah lagi dia. Apa nih? Aduh. Anjing kapan ngambilnya, Bang? Kita keluar batu, Bang. Kira. Bau tai. Aduh sakit banget tadi. Perutku pantesan ada kerikil ya. Kapan ngambilnya sih? Masih ini kerikil. Lu ambil dari mana? Tadi gua kesana sebelum syuting gua ambil. Gua masukin kantong, terus gua pura-pura jatuhin korek kan. Terus gua makan. Terus tinggal gua buangin ya. Wih, gak ada siapa-siapa. Bisa sulit. Tuh Mas Lid, kalau kamu lanjut Mas Lid. Apa tuh? Ada. Tapi ngomong-ngomong kendaraan itu temen gua pernah. Jadi dia ditilang nih mobilnya. Jadi mobilnya sering ikut kontes sebetulnya. Jadi dicet. Ya. Harusnya warnanya merah, sama dia dicat dia cat putih gading. Udah terus ditilang polisi. Hei kamu, coba lihat setengahnya. Loh ini kok warnanya beda, ini harusnya abu-abu, kok jadi putih gading. Ini masih kok pak, masih putih. Lah mana apa dibuka bagian kap belakangnya nggak dicat. Jadi masih dicat ori belang. Nah ini masih ada banget ya. Balik kap mobilnya. Jadi yang cat lamanya masih ada di belakang di bawah kap mobil. Iya benar, Mat. Ya benar sebetulnya. Nah kayak gitu tuh boleh nggak? Iya lu pikir. Nggak boleh ya? Nggak boleh? Ya lu pikir. Iya sih. Harus mayoritas warnanya sesuai STNK mayoritas. Iya. Jadi kalau dia mau ngecat putih gading harusnya di bawah kap. Oh iya, benar. Jadi tetap merah. percuma jadi ya. Iya. Ya kalau gitu mending aku jawab aja tunggu kiris. Lah gitu. Ada lagi Mas kamu nih? Zaman SMA. Nah, ya apapun lah, SMA mau. Jadi ini disclaimer jangan ditiru juga. Namanya STM tuh selalu ada yang namanya berantem lah ya. Berantem. Tawuran. Berantem antara ini apa? Antara sekolah. Iya. Tawuran. Tapi ini lebih ke nyamperin sekolah lain. Oke. Tawuran emang begitu konsepnya. Bukan. Yang dituju tuh sebenarnya anjing itu malu banget sih. Teman gua ceweknya ditikung anak sekolah lain. Itu motifnya anjing sepele banget. Iya. Nyamperin ke sekolah lain untuk sebenarnya nargetin satu orang itu aja. Jadi nggak bisa dibilang tawuran dong. Iya. Nah tapi karena cemennya anak SMA dulu biar berani berantem kan mabuk dulu. Iya. Minum ciu. Ciunya campur sampo lagi. Karena ciu jadi cimpo, ciu sampo. Iya. Hah? Biar apa? Biar cepat kapok kali. Ciu tuh baunya kayak ketek atlet. Oh, biar wangi. Iya, biar wangi. Jadi campur sampo. Jadi tiap sendawa tuh keluar bubble. Campur apa? Emeron lagi. Hah? Campur sampo. Sampo. Goblok. Terus nah, udah mabok. Wah, namanya orang mabuk kan udah nggak ada takut, nggak ada apa. Iya. Wah, beneran kita samperin sekolah lain. Nah, si bocah ini keluar udah tahu kalau ditungguin anak-anak sekolah gua. Iya. Dia bawa gengnya juga. Yuk, kita gentle-gentlean aja. Yuk, kita berantem. Berantem kan di lapangan dekat sekolah situ lah. Iya. Yuk, one on one, rame-rame one on one tapi ya jangan keroyokan yuk. Ini internasional. Iya, internasional keren juga kamu. Apa tuh? Gentle. Iya, gentle. Engine International High School ya? Iya. Terus. STM mana ada internasional anjir. Terus. Udah, gua ngerasa di situ jago banget, dar. Gua pulang tuh ini gua
mundur dikit. Sikut. Karena gue mukulin orang. Iya. Orang. Wah hancur banget, mabuk banget. Wah anjing, gue habisin lu anjing. Padahal waktu kenyataannya gitu dong, kayak nempel gitu dong. Sampai base camp. Sampai base camp gue. Aduh, tadi keren banget guys kita. Keren apaan Lid? Emang kenapa lu mukulin batu? Lu mabok ya? Rasa gua mukulin orang ternyata batu. Ya iyalah orang sampai sikutnya geser. Aduh, kocak. Tapi pada saat itu tuh berantem udah gak kayak hari ini ya? Iya dulu. Ya. Gak ada yang apa dikit kak. Kalau di pesantren berantem juga sih? Ya ada pasti ya. Bedanya pakai sarung, kalau nendang yang sini ikut kesini. Ada. Dulu yang kalau di tempatku ya berantem 1 lawan 1. Karena kalau aku tawuran juga baru taunya pas SMA di sini. Itu baru tahu. Kalau di daerah tuh one on one, terus nggak boleh pakai senjata tajam gitu. Paling biasanya ya gitu kalau berantem tuh biasanya ntar bawa temen-temennya apa gitu. Tapi kalau tawuran yang bener rame-rame ya baru tahu di sini aku. Gua pernah ribut. Jadi antara angkatan SMA. Jadi gua kan jarang ribut lah ya. Kalau gua jadi tawuran gitu gua masuk kan SMP, SMA. Nah, ini sekalinya ribut nih. Wah, penasaran pengen tahu gimana nih. Jadi permasalahan ada gua sekolah di SMA yang kakak gua keluar lulus, gua masuk. Oke. Gitu. Jadi adik kelas saya kakak gua masih ada semua kan di situ. Iya. Hasil digojlok sama kakak lu. Iya. Dan semuanya tahu gua adiknya abang gua itu. Dan abang lu cukup disegani. Iya. Oke. Udah. Wah, jadi pas nasi ya disegani. Enggak dong, itu beda dong. Disegani. Jadi udah nih ribut kan angkatan waktu itu gua kelas 2 di taman angkatan kelas 3. Ngumpul di taman dekat Al-Azhar situ apa sih namanya? Taman Al-Azhar. Taman Al-Azhar. Simpel aja. Hidup simpel aja ya. Taman apa yang dekat Al-Azhar? Di Taman Al-Azhar. Taman apa yang dekat Senayan? Taman Barito. Iya. Taman apa yang dekat Senayan? Taman Senayan. Oh, taman yang dekat Kuningan itu? Taman Kuningan. Iya. Taman tapi nggak dipacarin? Taman Lawang. Nggak dipacarin soalnya. Nggak dipacarin. Ada maksudnya taman tapi mesra. Terus Bateng. Ya udah pada ngumpul nih, ya kan semuanya. Wah, kita udah lihat kelihatan rame-rame kan satu angkatan. Begitu udah mulai ribut. Tiap kali ada kakak kelas yang nyamperin. Gak jadi. Wah, Akbar gitu ya. Terus gue ya, udah mana nih? Jadi ini ilustrasinya ya, ilustrasinya. Saat Ateng mau tawuran, ada lawannya datang, Ateng cuma mereka mundur. Dragon Ball dia. Kayak Gus apa itu? Samsudin. Ateng kan. Adeknya. Tapi pulang bonyok pernah Mas kamu Mas? Pulang bonyok. SMP pernah. Tapi nggak bonyok banget sih, cuman KO aja. Mamar. Enggak KO. Oh KO. Pukul sekali jatuh langsung. Pertama kali berantem SMP, SD. SMP. Oh SMP. Gue juga SMP. Kamu SMP. Itu SMP. Itu anjing berantem pertama zaman SMP itu yang gua tontonin gua liatin komik Kungfu Komang. Aji Kungfu Komang. Itu barangannya karya Gekun ya. Iya, Freddy S. Enggak tahu. Tapi Freddy Krueger versus Jason. Waduh. Mirawe. Zaman kita berantem itu sampai ada yang koma-koma gitu nggak sih? Kayaknya enggak ya. Zaman itu ya mungkin ada, cuma mungkin nggak terekspos. Pingsan aja sih. Iya kan maksudnya nggak sampai ya. Nggak maksudnya kita, gua nggak tahu sih. Cuma kayaknya kalau udah jatuh nggak ditendang. Udah. Iya. Maksudnya gitu loh. Iya. Itu emang kita waktu udah enggak ya. Iya. Karena parenting zaman dulu belum toxic sekarang. Apa tuh contoh gimana? Contoh. Contohnya sekarang tuh anaknya terlalu dimanja. Oh iya. Anaknya terlalu memendam banyak dendam. Iya. Jadi dilampiasin ke orang lain. Tapi memang beda tuh ya generasi yang tahun lahir 90-an akhir sama generasi yang hari ini tuh memang beda tuh ya. Beda apa nih? Berantemnya? Bukan ya, secara mental. Orang tua ngajarnya didikan orang tuanya juga beda. Kayaknya kan beda banget. Hari anak sekarang kayak dulu nih, orang tua kita kan keras-keras nih. Terus kita punya anak. Kan nggak mungkin anak kita bisa kita terapin. Itu nggak bisa kayak gitu kan. Kita terapin dengan sesuai apa yang dulu orang tua kita itu lah. Ya kalau ngebayangin misalnya kelak anak gue harus gue
kayak gue ya maksudnya. Diikat di pohon belimbing terus dicambukin sih enggak? Enggak, iya. Gue dulu kayak gitu aja. Iya. Ya aku dulu sama, kemoceng tuh udah sampai jadi kayak kuas. Betul. Jadi kayak kuas ngecat. Itu gara-gara waktu kecil gue sering diikat di pohon belimbing terus dicambukin, ngaceng gue kalau disiksa. BDSM. Kalau buka Pornhub bukanya kategori BDSM kan kamu. Sudah. Bondage. Iya. Buat atap ya? Bukan dong Mas, itu apa namanya Bondek ya? Oh iya. Kagak ngerti kan? Ntar deh gua kasih tahu deh orang-orang. Kan lebih bangunan cuma mau dibayar pakai batu bata. Dulu namanya bukan bondek gua, ngondek. Plafonnya gini semua. Tapi ya, lu paling sadis waktu kecil dihukum itu diapain? Ya sekarang kayaknya tuh udah nggak mungkin ya. Ya itu diikat di pohon terus dicambukin berdua. Lu? Ya kayak dulu zaman guru-guru kita dulu ya keras. Oh iya, itu keras-keras. Enggak, guru orang tua gitu. Ya paling parah itu ya diguyur air comberan, guyur hukuman. Mentaran doang air comberan. Iya, terus habisnya dicambuk, dicubit. Dulu paling gak suka kalau dicubit di sini sama di Pak. Waduh. Itu mending kalau zaman itu mendingan ditampar kayaknya. Pok ya. Kalau di sini enggak selesai. Ketawanya karir. Jadi gesper tuh biasa ya? Gesper biasa, terus kemoceng. Terus sampai sekarang kalau lihat gesper langsung oke Dedi. Kemoceng ini kan rotan. Oh, rotan. Rotan pedes banget kan itu. Karena kalau dulu di pondok zaman dulu orang bangunin pun ya pakai gituan. Iya, dia memang udah. Tapi ya udah kayak akhirnya cerita lucu aja, lucu. Makanya kalau sekarang kayaknya sudah tidak bisa tuh diterapkan. Orang kemarin tuh ada yang viral guru ngegunting kepala rambut murid. Oh itu iya. Itu aja udah banyak yang komplain emang rambut mempengaruhi prestasi kepala. Ya tapi itulah ya teknologi. Enggak ya beda. Tapi itu aku sempat baca tuh yang Mas Alit bilang masalah yang rambut digunting. Kalau dulu kan kita kalau rambut ngelebihin alis gunting, pitak-pitak. Nah, iya. Pulang disukur-sukurin. Apa maksud yang akhirnya merubah itu ya? Jadi mungkin karena orang tua yang sekarang komplain ini adalah orang tua yang dulu ngalamin itu. Dia sesimpel nggak mau itu terjadi sama apapun efeknya. Yang merubah cewek. Asik. Ngomong dong kalau berani, kamera kesana tuh namanya tuh. Oh iya. Karena sebenarnya kalau ngomongin rambut itu mempengaruhi pendidikan enggak sih? Sebenarnya memang tidak. Iya. Tapi kan kita di koridor sekolah itu ada yang namanya disipliner. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus kita ikutin agar apa? Kita belajar mengikuti aturan di saat nanti di dunia kerja gitu loh. Sesimpel itu. Wah, tadi masalahnya satu nafas tuh. Iya. Agar mana kerja. Nah gitu, itu hampir habis suaranya sih nafasnya. Nah, gue bisa jelasin itu karena gue FKIP dulu kan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi gue bisa mengerti itu bahwa itu tujuannya adalah untuk disiplin. Tujuannya. Sebenarnya kan udah ada aturannya nih, lu nggak boleh gondrong. Tapi lu nekat gondrongin, akhirnya ada konsekuensi. Itu yang namanya disiplin. Kalau hal tersebut dibiarkan, ya kalau lu mau ngomongin rambut itu tidak mempengaruhi pendidikan, ajak para guru untuk mengubah aturan. Paham. Itu bukan komplain setelah kejadian. Berarti kejadian-kejadian kayak gitu udah berkurang sekarang. Apa tuh? Udah nggak ada kayaknya. Udah jarang. Bisa dibilang nggak gara-gara aturan itu udah nggak sekasar dulu? Ya. Bisa dibilang nggak jadinya sekarang anak-anak zaman sekarang attitude-nya lebih kurang dari apa sih istilahnya? Ya sebetulnya mental. Bukan mental, sopan santun lah gitu. Sopan santun daripada ilmu. Itu biasanya kalau kita masuk sekolah ada papannya kan, lu pasti baca di papan ya? Enggak dong, itu banyak di komen. Baca di komen. Ada postingan-postingan goblok. Iya. Makanya apa sih namanya? Iya. Ya apa sih? Itu sih benar. Bukan itu bahasa akhlak. Ada baru dulu kan sebelum ilmu. Ya, itu benar kalau itu benar. Ya, setuju. Tapi memang benar kalau kita ngomongin generasi yang sekarang kita nggak nyalain mereka, mungkin salah pola didiknya aja. Iya. Kayak sekarang kita baca email tuh bener-bener kayak misal gue ya, di kantor gue tuh ada orang lamar tuh halo, saya melamar di kantor Anda, silahkan cek attachment-nya. Lampiran. Iya. Padahal kalau zaman dahulu selamat siang ya kepada yang terhormat ini, perkenalkan nama saya ini. Iya. Saya ingin tetap diomongin. Apa yang ada di attachment tetap ada di
badinya dulu. Itu tuh kayak gitu. kita yang ngebaca kayak ngerasa lu ngasih terus gue nanya namanya siapa ya lu baca aja gitu. I see. Oh iya, rasanya tuh kayak gitu. Itu tanpa disadari sih ya sekarang ya. Iya, lu baca baca aja aja. dianggap normal gitu. Apalagi Iya. sekarang komunikasi semakin simpel, itu sebenarnya menurut gue ya, semakin mudah kita berkomunikasi, akhirnya semakin mudah kita memaklumi hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dimaklumi. Contohnya gini, kita janjian nih, hari Minggu kita makan siang bareng ya, oke. Hari Minggu siang ya janjiannya ya. Hari Minggu pagi atau sorry gue nggak bisa nih. Oh iya iya. Kalau zaman dulu komunikasi susah kan nggak bisa kayak gitu. Betul. Tidak mudah memaklumi hal yang harusnya nggak perlu dimaklumi gitu. Iya. Semakin mudah komunikasi sebenarnya kita semakin mudah bikin alasan juga. Iya. Gitu. Sama yang aku perhatikan juga kayak anak-anak hari ini gitu ya, dikasih tahu orang tuanya, ayo ini deh. Itu ada ininya dulu, ada bantahnya dulu. Ntar gini. Padahal kalau kita zaman dulu, buset bantah langsung. Nggak, tapi kalau itu sama, men. Sama ya? Sama. Kalau sekarang gue ngeliat si meme gitu kan di Instagram. Ada ibu-ibu marahin anaknya. Tiap hari main game mulu. Oke. Ya kan? Itu tahun sekarang. Tahun 2000-an tiap hari nonton TV mulu. Oke. Mundur. Mundur. Apa ini? Tiap hari nonton wayang terus. Iya. Nonton duduk. Jadi sebenarnya emang tiap Sampai tahun mundur ke zaman purba, tiap hari liatin batu mulu. main batu mulu. Main batu mulu. Iya. Jadi sebenarnya itu tiap generasi Ada perubahan pasti ya. Tapi ada yang membedakan di generasi sekarang tuh udah mulai ada excuse semacam gini. Kenapa lu marah-marahin gua atas apapun yang gua lakuin dalam hidup? Karena gua nggak milih dilahirkan. Aduh. Itu. Wah, jawabnya gimana ya? Aduh. Gitu. Ini ya sekarang terlalu berat ya. Iya, udah. Bahasanya berat banget ya. Iya, udah berat. udah semakin membolak-balikan fakta gitu. Iya. Bisa manipulatif juga. Iya. Kenapa kamu nyiksa aku terus? Nanti bagaimana kesehatan mental gue? Iya. Nah, kesehatan mental itu dibangun, bukan dijaga. I see. Jadi mentalnya diperkuat dulu. Jangan mental lemah tapi dimaklumin terus. Nah, itu beda ya. Iya. Mental lemah dimaklumin terus lama-lama makin. Karena menurut gue ya, menurut gue dan pengalaman gue, mental tuh kayak otot. Harus dilatih biar kuat. Iya. Bukan dijagain terus sampai akhirnya lumpuh gitu. Iya. Bukannya kalau udah siap baru gitu kan. Betul. Kalau belum siap ya lu Latihan dulu. latihan aja terus. Nah, gitu. kayak di antara kita bertiga kan udah punya anak loh nih Mas Ateng. Nah. Lu Ngomongnya. belum. Kalau masalahnya udah tapi pada dibuang-buangin di pipa. Iya, Di pipa pembuangan iya. Terakhir pas lagi sedot WC, soal septic ada. Nah, ini mah calon di sini. Harusnya gitu kan ini. Udah Frank kayak lu nih. Lu kan udah punya anak 2 nih. Nah, Lu sudah menyiapkan strategi parenting lu atau show must go on aja kalau kata gue. Show must go on. lu tahu dari mana gua udah? Apa? Lu tahu dari mana gua udah? Ngelihat bagaimana Kaisah berkembang dari dia kecil sampai gede aja, gue udah tahu nih anak tuh rutenya udah sebenarnya bukan planning, tapi Ateng tahu anak ini berkembang kemana, apa yang harus dia lakuin. Iya. Enggak, artinya cara lu bertutur, cara lu ngasih tahu dan nasihati. Kalau galak mah galak masih. Pasti kalau gue lihat tuh pasti kayaknya galak lu ya. Enggak. Tegas. Lu sama bini lu galakan mana? Anak gua lebih takut sama Ibunya. Oke. Karena gini, bokap gua tuh kan galak ya. Jadi gua belajar komunikasi kurang, segala macam. Nah, gua nggak mau hal itu terjadi sama anak gua, apalagi cewek. Jadi gua berusaha untuk bisa jadi temannya dia. I see. Saat jadi bapaknya, gua jadi bapaknya. Saya melihat, dia. I see. Semua segala macam gitu. Itulah kenapa. Tapi menurut gue ya, Ateng masih gagal. Karena Kaisah itu masih ngomong gini. Dengerin ya. Ini umur berapa ya? Karena kayak gue nih Mas Teng. Gue udah punya istri, tapi belum punya anak. Tapi kadang-kadang suka mikir di depan nih, wah makin kesini kan perkembangan zaman makin gila. Kan kita harus nggak bisa kalau kata siapa tuh katanya? Apa? Iya pulang yuk. Nah, maksud gue untuk mempersiapkan cara kita mendidik itu, udah bener lo. Gue takut suatu hari nanti anak menjadi takut sama orang tuanya, jadi nggak bisa cerita, terus segen apa. Nah, lu kayak gitu-gitu yang pengen gue tanyain ke lu. Ya itu sih sebenarnya pembelajarannya bukan, gue nggak pernah baca tentang parenting sih, tapi apa yang gue alamin dari bokap gue aja semasa gue kecil, gue ingat banget. Oke. Lu pernah nggak? Gue nggak tahu ya. Kalau gue tipikal gini, kalau misalnya bokap gue melakukan sesuatu ketika gue kecil terus gue nggak suka, gue tuh dulu kayak
keingetan kan, Iya. dan gue selalu pengen coba ya kalau bokap gue tuh dulu nggak galak. Nah sekarang gue coba terapin, gitu loh, ngerti nggak sih? Paham. Dari pengalaman gue. Tapi emang semua pola didik itu nggak bisa diterapin. Betul. Di zaman beda-beda. Iya itu. Makanya ketika gini, dulu bokap gue itu marah banget kalau gue main sama perempuan. Gue main sama perempuan nih berdua gitu, itu marah banget. Yuk, mau ngapain main sama perempuan, mau jadi baci katanya gitu. Oh iya. Bener semarah itu kayak gue habis ya sebaik-baiknya dia ketika gue lagi ketahuan main sama perempuan, dia tuh pasti udah jutek banget gitu loh. Gue wah habis nih gue digesper nih ntar malam gitu. Tapi gue malumin ya setelah gue dewasa, gue tahu kenapa, karena bokap gue ngegedein gue waktu itu tahun 90-an. Iya. Bokap gue pernah kuliah di London, dan di masa itu mungkin lu tau masih kayak si Freddie Mercury. Iya. Itu lagi happening soal banget kan, terus ada gitu AIDS-nya kan. Iya. Ya mungkin bokap gue bertolak ukur pada itu, akhirnya gue ngerti sekarang gitu loh. Nah, ini bukan mendiskreditkan teman-teman di komunitas tersebut ya, tapi lebih ke preferensi masing-masing. Menceritakan kenapa bokap gue pola pikirnya Iya, paham. Dan pada akhirnya ya Ateng jadi kayak sekarang gitu. Itu ya. Tapi intinya sebenarnya gini loh. Kalau gue sih yakin ya, mau salah mau benar, kita kan juga nggak mungkin benar terus dong. Paham, betul. Kita kan pasti ada salahnya. Betul. Pada intinya tuh tergantung anaknya. Nah itu dia. Bapaknya jujur, misalnya bapaknya galak nih, bapaknya galak banget, tegas gitu ya. Anaknya bisa jadi dua, bisa jadi makin galak jadi penjahat, atau bisa jadi baik, ngikutin hukum jadi polisi. Jadi tergantung anaknya. Oke. Kan ya, jadi bisa dibilang parenting atau aturan menjadi orang tua itu tetap harus ngelihat anak lebih baik diapain. Bukan berarti kita harus ngikutin cara ini kita pilih. Karena belum tentu itu bisa bekerja juga. Karena kan kalau zaman dulu nih, kita dimarahin, kita kan belum punya sumber macam-macam. Maksudnya informasi apapun kita masih benar-benar kalau nggak dari guru, kalau nggak dari orang tua, dari teman. Kalau sekarang kan semua udah ada dari internet. Akhirnya kan dia jadi dan bisa ngebantah. Nah itu masuk gua Mas. Serem gitu loh. Kalau misalnya dulu kita diomelin, ini nggak boleh karena dosa. Jadi kita percaya aja banget orang tua. Kalau sekarang mungkin nggak bisa lo kayak gitu. Itu masuk gua. Dia pasti searching, dan ketika dia tahu lu salah, lu makin parah. Dan bahkan dulu tuh kalau mungkin nggak tahu lu pada ngalamin atau nggak, saking kita nggak punya gadget, nggak punya Google Map, nggak bisa kontak teman dan sebagainya. Gue sih pernah ngalamin fuck this, gue udah benci rumah ini, gue mau minggat. Tapi begitu lapar pulang lagi. Karena nggak tahu mau kemana, nggak bisa kontak siapa pun. Banyak yang minggat loh. Dulu tuh bener. Iya bener, minggat. Juga minggat loh. Minggat. Gitu. Tapi begitu lapar pulang anjir. Minggat gitu ya. Ancamannya tuh paling bisa cuma minggat doang. Gitu nggak berani ngelawan, nggak berani apa. Dan kita minggat pun orang tuh ya udah bisa, emang lu di keluar gitu. Ternyata nggak bisa. Makanya itu maksud gua, itu adalah sumber yang dulu kita dapat kan udah pasti nih dari orang tua, dari ini. Nah hari ini kan mereka punya source masing-masing nih. Muncrat lagi. Mereka punya source masing-masing nih Mas. Nah kadang-kadang kan orang tua masih ada idealisnya. Nggak bisa. Nah itu maksud gua cara untuk kita membatasi itu supaya anak nggak kabur, nggak lari. Ya menurut gua sih yang penting apa ya, ketika lu masih punya idealis dan itu nggak bisa keterima, kadang nggak cuma orang tua doang yang harus ngertiin anaknya, tapi gue yakin anak juga pasti akan ngertiin orang tuanya dengan cara mereka sendiri. Ya mungkin salah tapi kurang lebih seperti, karena dia kan bukan anak siapa, anak lu juga. Iya sih, betul. Kalau gue dari sebagai orang luar yang melihat rumah tangga Ateng, kenapa jadi rumah tangga gue diomongin? Ya kan gue orang luar. Ateng itu adalah tipikal anak yang membebaskan pilihan, orang tua yang membebaskan pilihan anak. Selama itu positif akan support. Kalau negatif akan di stop. Dan it what happens gitu, ke Kaisa juga gitu. Ini anak suka ngedance, ini kita support, bahkan di sekolah mau. Dan akhirnya bisa berprestasi gitu. Betul. Dan itu intinya apa? Parenting itu adalah tentang memahami anak, mendukung anak selama koridor yang tepat dipilih oleh anak ini gitu. Iya, gini, gua tuh dulu concern sama, lu tau gak sih pakaian anak-anak yang udah kelihatan? Iya. Crop top. Topnya anak kita udah biasa. Iya. Nah, salah satu alasan kenapa gue support, jadi anak gue ngedance jadi anak gue ngedance dan gue support banget. Kenapa? Karena yang dia pilih itu hip hop. Kenapa hip hop? Lu hidup di zaman itu masih? Karena bajunya gombrong-gombrong, nggak ketat, nggak yang. Iya. Jadi gue pikir ini kayaknya cara yang bagus deh untuk ngajarin dia untuk nggak pakaian seksi-seksi yang terbuka, tapi tetap
ada gayanya. Paham. Dengan dunianya dia yang dia tahu. Dan tetap bisa mengekspresikan diri. Bisa dan pelan-pelan dikasih tahu. Padahal Akhirnya sekarang udah tahu. Jadi gini, kalau lu masih kecil, lu boleh pakai yang buat kelihatan. Tapi makin besar makin ketutup. Ya. Oke. Gitu. Jadi makin besar makin ketutup. awalnya ini Kaisa dibolehin dance hop, tapi setelah usia 17 dia harus ikut rebahan. Bupapa. Nanti kamu bagian yang ini ya pak gitu. Oke, aku bagian bum gitu. Bum. Iya. Nah, Mas Lin, kalau kamu sendiri Mas Lin, walaupun kamu kayaknya sih nanti sampai umur 103 kayaknya ya. Baru punya anak kayaknya. Kamu udah mempersiapkan itu untuk untuk zaman yang akan datang. Ya kira-kira plan apa nih? Untuk yang misalnya yang akan datang itu masih. Nah, ada nggak Mas? Bentar. Bawa Aduh, Mbak bisa macam. Kalau gue sih sadar nggak. Semua orang tua itu adalah orang-orang yang sedang latihan jadi orang tua. Iya. Nggak ada yang orang tua yang langsung expert jadi orang tua. Jadi Pasti. Gue pengen sebagai orang tua dan anak nanti kita belajar bareng aja. Iya. Bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bagaimana menjadi anak yang baik. Karena buat gue apapun masalah dalam hidup sesama manusia, kuncinya cuma satu. Komunikasi. Oh, jadi kalau kuliah disuruh ngambil jurusan komunikasi aja. Antara orang tua dan anak itu terbentuk komunikasi yang baik sehingga trust yang terbangun juga kuat. Oke. Orang tua bisa mempercayai anak juga bisa menghargai kepercayaan orang tua. Karena sepengalaman gua dan melihat teman-teman gua, mereka yang bandel atau akhirnya jadi jahat adalah anak-anak yang tidak dipercaya orang tua maupun anak yang tidak mempercayai nasihat orang tua. Oke, I see saya melihat ya. Jadi bagaimana caranya membangun komunikasi yang baik sehingga jadi orang tua bisa mempercayai anaknya juga bisa dipercaya oleh orang tua. Oke. Keren banget gua anjing. Iya. Siapa ini gua? Bukan gua juga. Iya sih. I see. Mau bagaimanapun kita mendidik mereka keras, lembut atau apapun selama trust itu bisa dibangun. It's okay. Iya. Tapi zaman ya kita balik lagi zaman kita dulu ya. Itu kan banyak orang tua juga menerapi yang sekarang namanya silent treatment. Asik. Silent treatment. Silent treatment nanti akan menghasilkan anak yang manipulatif dan suka gaslighting. Aduh. Apa tuh gaslighting? Berarti lampu buat tamu ya? Bukan. Bukan lo, pergi lo sana. Gaslighting tuh kayak di saat gue yang salah, tapi gue pengen lu yang ngerasa bersalah. Oke. Dan Silent jadi apa silent itu tadi? itu silent treatment adalah sebetulnya kalau kayak jadi gue pas salah di silent. silet. Kayak gue nih Mas, sebetulnya tipikal orang yang nggak bisa nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gue kalau sebel atau tidak suka akan sesuatu, gue mendingan lebih baik diam. Itu ngambek namanya. Enggak, tapi ya gue diam aja. Jadi ngambek. Nggak tahu juga, gue juga bingung. Kalau kan gitu. Ya, tapi kalau gue lebih karena malas kayak gitulah. Jadi lebih baik diam. Kalau itu sunnah Rasulullah. Iya. Daripada ngomong hal buruk, betul, lebih diam gitu. Nah, nggak tahu tuh itu sebetulnya. Jadi ini nggak boleh ngomong buruk tapi diam. Diam. Ngomong diam kan? Diam. Iya, nggak boleh. Iya dong. Oh, beda. Bercanda bapak-bapak anak umur 2 yang umur 2 masih kecil lagi. Diam. Saksikan. Enggak, bukan dong. Makanya berarti nggak tahu silent treatment itu bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Tidak ya. Jadi ya kembali lagi ya, gue ngomongin hubungan. Nyawa dari hubungan adalah Communication. Yes. Dan musuh dari komunikasi adalah asumsi pribadi. Asik. Saat kita mendiamkan penulis. Wah, gitu dong penulis. Saat kita punya masalah lalu diam, artinya kita membiarkan pasangan kita untuk berasumsi. Oke. Asumsi itu bisa benar, bisa salah. Nah, itu. Iya. Tapi kalau iya benar kalau selamanya maksudnya keputusan dia. Iya. Tapi kalau pertamanya diam doang, gue pikir oke lah. Gak apa-apa, Ya kan? diem dulu Iya. untuk meredam semua Iya. emosi. Iya. Semua Iya. Sebetulnya lebih ke situ sih. kata-kata yang nggak baik, tapi nanti begitu udah mulai tenang baru ngomong. Iya, Ngomongnya tuh nggak banyak sebetulnya. Jadi ya, untuk poin aja. Untuk poin. Iya. Karena saat kita udah menghilangkan yang namanya emosi, gini loh, yang bikin orang berantem adalah
Bukan aspirasi ketemu aspirasi. Oke. Yang bikin Aspira ketemu Aspira ya. Suku cadang. Itu akhirnya ketemu Indopan. Yang bikin orang berantem itu bukan aspirasi ketemu aspirasi, Iya. tapi ego ketemu ego. Ini merasa paling benar, ini merasa paling benar, sehingga pas dikomunikasikan bentrok dia. Nah, itu ketemu. Kalau ini ketemu. Nah, kalau ini Iya benar. Iya benar. gitu. I see. Enak nih IC. Iya. Apaan sih itu? Es teh manis. Sama kayak lu. Enggak, gua es teh manis. Sama. Enggak ada gula itu. Banyak kalori. Jadi kehidupan begitu ya. Jadi gimana apa sih? Ini sesuai komenan netizen gimana? Apa sih? Podcast Bapu Met itu obrolan cowok-cowok di jam 1 malam. Ini Di saat bininya pada anjing terlelap. lagi selingkuh nih. Padahal kita lagi ngomongin konspirasi. kita lagi mengomongi isinya bumi itu apa. Kenapa? Punya anak rencana nanya. Enggak, kan kita tadi bicara kenakalan. Kenakalan itu kan identik dengan Ya enak. Enak. Hah? Tadi lu nanya alit anak. Lah iya maksudnya apa sih Mas lu? Lu nanya anak mau bikin anak apa gimana? Kalau Jamet tuh pejuang anak. Iya. Dia pengen segera punya anak. Iya. Tapi kalau saya melihat apapun itu akan diberikan Allah sepantasnya. Iya. Kalau Allah udah melihat dia pantas punya anak pasti bakal Iya. dikasih anak. Ya tapi kalau gua sebetulnya nggak sedikasinya aja. Iya. Cuma kan pasti kita harus prepare for the landing ya kan, take off position kan. Kita kan harus iya kan, harus take off position, terus harus Iya, Captain saya kita akan terbang ke 35.000 kaki dari perpustakaan. Enggak gitu. Iya. Pakai ini. Woi. Oh iya. Ya connect. I'm Captain Alexander, prepare for landing. Asik banget. Cocok jadi pilot. Mana pramugarinya? Buah naga, buah kepala. Bahasanya lulusan ke belakang. Itu Citiling. Oh iya betul. Iya kan biasanya gitu dulu, katanya buah naga, buah jeruk. Itu juga tetap ada ini. Buah naga, buah jeruk. Gila bisa mirip banget sama Captain Gasek gini. Ketemu janda segera digaruk. Apa sih? Ya gitulah teman-teman semua. Lu di jalan berapa lama ini, Dut? Udah hampir 50 menit sejam. Oke. Ya sudah? Ya, jadi Oke. kapan Alit mau punya anak? Wah, anak aing mah. Anak aing kumaha aing. Ya, anak aing mah kumaha aing kumaha aing. Iya. Ya. Jadi kesimpulan hari ini memang masa-masa remaja itu masa paling seru. Iya. Kita mungkin bisa berpikir itu seru, tapi sebenarnya orang tua kita dulu juga khawatir. Betul. Nggak ada orang tua yang nggak khawatir kepada anak. Enggak juga sih, kalau anak Gen Z sekarang bilang tuh Apa? enggak. Gitu. Apa? Enggak cuman ada anak durhaka, kadang juga ada orang tua durhaka. Oh iya. Gue bisa iya. ngertiin itu sih, gue bisa ngertiin. Itu iya. Nah, tapi Di zaman sekarang ya. ya, tapi ya gitu. Soalnya gue udah lihat sih, gue gak bisa mikir aja. Ya intinya gitulah. Iya. Ya, pokoknya selama kalian masih muda, manfaatkan, karena menurut gue investasi paling berharga adalah usia muda, dimana kalian bisa mencoba apapun dan gagal pun masih ada safety net. Kalian gak akan mati-mati amat, kalian gak akan jatuh-jatuh amat. Ya. Tetap ada keluarga yang akan nge-support. Ingat aja, hidup tuh untuk hidup, mati untuk mati. Ya. Hidup untuk hidup oke lah. Iya, hidup mati untuk mati. Jadi time is not absolute, but death yes. Waktu itu tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Nah, itu lagunya siapa? Nggak, itu Lagunya siapa yo? si siapa? Caca Andi. Bukan, siapa tuh? Woi! Oke, kita tutup Bapak Met episode kali ini. Oke. Semoga apa yang kita sampaikan tadi tidak menggurui, tidak membuat kalian merasa terlalu disudutkan atau apapun. Kita di sini cuma sharing pengalaman masing-masing, versi masing-masing. Jadi maaf kalau ada yang kurang berkenan atau berbeda, karena apa yang kita sampaikan itu bukan mengajak kalian untuk melakukan hal yang sama. Iya. Dan dari Ateng ada juga pesan. Apa dari gua ya? Intinya kalau dari gua Masuk dari hidungku. Anjing kok bisa masuk sini ya?
Ya, pasti ada pesan dan kesan. Intinya kalau dari gua jalanin aja lah. Nggak, kita jadi khususnya tadi ya di segmen terakhir ngomongin orang tua, kita nggak selalu selamanya benar jadi orang tua juga. Yang pasti saat orang tua bikin kesalahan, sadari kesalahan, terus perbaiki aja, itu aja. Itu juga bahwa saat orang tua melakukan kesalahan jangan terlalu angkuh untuk bilang maaf. Ya. Karena anak yang kalian ajarin untuk mengetahui kesalahannya atau minta maaf pasti mencontoh dari orang tuanya. Ya, dia nantinya dia kalau berbuat salah akan minta maaf, nggak malu minta maaf. Betul. Iya. Gitu. Itu aja. Oke. Kalau dari gua yang penting anjas anjing pakai jas, anjing najis. Kacau kacang cincau. Thank you. Sampai jumpa di Bapomet selanjutnya. See you tomorrow. And nightmare and redline. Wih, tapi ya ini bocoran Bapomet berikutnya lokasinya tidak akan bisa kalian tebak. Kalau kalian bisa tebak silahkan tulis di kolom komen. Ya. Yang bener langsung gua kasih helm. Helm apa? Helmnya Mas Alit sama motor kagak, kan? sama Skomadinya Mas Alit yang baru. Dong. Skomadi ya, benar. Ya, Skomadi enggak. tadi bilang aku mau ngasih sama teman-teman Iya, YouTubeku, giveaway. ke teman-teman YouTubeku mau tak kasih Skomadi. Oke, nanti langsung minta. Pokoknya alamatnya Mas itu jalan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Terima kasih teman-teman udah dengerin ngaconya kita. Apa itu? Thank you. Ateng bawa kayu. Enggak sakit tapi. Enggak, dikit. Dikit. Oke, jangan sembung bawa goblok. Jangan sembung bawa goblok, enggak nyambung goblok. Jangan sambung bawa goblok.